Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pengelolaan pendidikan, pendidikan arsitektur, pendidikan teknik arsitektur, kelas B, akan mempresentasikan tentang ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk anggotanya sendiri, yang pertama ada Elisha, lalu ada Lahmi, ada Muhammad Fahmi, ada Muhammad Davin, yaitu saya sendiri, dan Muhammad Fahrul. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Lahmi. Silahkan. Baik, yang pertama yaitu perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, perencanaan ini dibagi menjadi empat. Yang pertama, perencanaan pengadaan tanah untuk gedung atau bangunan sekolah. Menurut Bang Hart, sekolah itu hendaknya dibangun pada tempat atau lokasi yang baik yang dapat memberikan pengaruh positif pada perkembangan siswa. Kemudian, selain itu juga ada menurut Sujarti bahwa dalam mendirikan gedung sekolah perlu diperhatikan tentang letak sekolah dan lingkungannya. Letak dan lingkungan sekolah itu adalah salah satu komponen yang dapat menunjang atau menghambat usaha meningkatkan ketahanan sekolah. Kemudian ada pun syarat-syaratnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mudah dicapai, kemudian terletak di suatu lingkungan pendidikan, kemudian cukup luas, mudah menjadi kering atau bebas dari pembusukan. Yang kelima, tanah yang subur, yang cukup air. Yang ketujuh, cukup air tersebut adalah air bersih atau berkualitas. Dan yang kedelapan, memperoleh sinar matahari cukup. Yang kesembilan, tidak terletak tempat-tempat yang memberi pengaruh negatif. Dan yang ke-10, harganya murah. Nah, kemudian pula ada perencanaan dalam pengadaan tanah ini meliputi satu, membuat rencana pengadaan tanah luas dan lokasinya, kemudian melakukan survei, nah survei ini untuk melihat kondisi fisik lainnya. Yang keempat yaitu harga tanah. Yang kedua, perencanaan pengadaan bangunan gedung sekolah. Pada perencanaan ini ada syarat yang harus dipenuhi oleh satu bangunan. Yang pertama, syaratnya yaitu memenuhi kebutuhan dan syarat pedagogis. Yang kedua, ukuran dan bentuk setiap ruangan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, masuknya sinar matahari harus diperhatikan. Yang keempat, tinggi rendahnya tembok, letak jendela dan kusen disesuaikan dengan kondisi anak-anak. Yang kelima, penggunaan warna yang cocok. Yang keenam, aman. Yang ketujuh, menurut syarat kesehatan. Yang kedelapan, menyenangkan. Kemudian yang kesembilan, dapat memungkinkan untuk memperluas. Dan yang kesepuluh, fleksibel. 11, memenuhi syarat keindahan. Terakhir, ekonomis. Dan langkah-langkah perencanaannya pun ada empat. Yang pertama yaitu mengadakan survei. Yang kedua yaitu menentukan ruang dan perlengkapan. Yang ketiga mengadakan survei lagi. Ini itu untuk menentukan lokasi. Dan yang keempat menyusun anggaran biaya. Yang ketiga perencanaan pembangunan bangunan gedung sekolah. Nah, pada perencanaan ini ada prosedur perencanaannya. Ada tiga. Yang pertama, melakukan survei berkenaan dengan bangunan sekolah yang akan dibangun. Yang kedua, mengadakan perhitungan luas bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun berdasarkan hasil survei tersebut. Yang ketiga, menyusun anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung tersebut yang disusun dengan harga standar yang berlaku pada daerah tempat gedung tersebut akan dibangun. Dan dalam perencanaan pembangunan gedung sekolah ini juga harus direncanakan mengenai keadaan gedung sekolah itu sendiri, maka diperlukan adanya gambar kerja dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan gedung. Dan juga dalam merencanakan pembangunan sekolah juga harus direncanakan tanah atau lahan untuk membangun sekolah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada perencanaan perabot dan perlengkapan pendidikan. Perabot dan perlengkapan pendidikan harus direncanakan dan dibuat sesuai kebutuhan anak dan kurikulum atau program pendidikan yang dilaksanakan. Adapun syarat perabot sekolah, yang pertama itu ukuran harus sesuai dengan pemakai agar perabot tersebut dapat fungsional dan efektif. Yang kedua, sesuai dengan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, kuat, mudah pemeliharaannya dan mudah dibersihkan. Yang keempat, mempunyai pola dasar yang sederhana. Yang kelima, mudah dan ringan untuk disimpan atau disusun. Yang keenam, fleksibel, mudah digunakan dan dapat berdiri sendiri. Kemudian ada syarat perlengkapan sekolah, yaitu keadaan bahan baku atau material kuat, ringan dan aman untuk digunakan. Yang kedua, konstruksi harus sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang ketiga, sesuai usia, minat, dan taraf perkembangan peserta didik agar
perlengkapan sekolah dapat digunakan dengan maksimal. Yang keempat, ada pengadaan aturan untuk keamanan perlengkapan. Kemudian ada perencanaan perlengkapan dan perabot sekolah menurut Depdiknas. Yang pertama itu ada barang yang habis dipakai. Itu harus disusun daftar perlengkapannya sesuai kebutuhan dari rencana kegiatan tiap bulannya. Kemudian menyusun perkiraan biaya tiap bulannya. Dan yang terakhir, menyusun rencana pengadaan tiap bulan itu menjadi rencana triwulan dan kemudian menjadi rencana tahunan. Kita habis dipakai itu yang pertama dianalisis dan disusun keperluan yang masih ada dan masih dapat dipakai. Yang kedua, memperkirakan biaya perlengkapan yang direncanakan. Yang ketiga, menetapkan skala prioritas menurut dana, urgensi kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan. Boleh dilanjut? Kemudian, adapun pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut dapat berupa membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, dan menukar. Dan tentunya dengan pengadaan sarana dan prasarana harus memperhatikan kualitas dan kuantitas serta dasar hukum yang dipakai agar sarana dan prasarana dapat dipakai dengan baik. Kemudian dengan pengadaan ini tentunya perlu penyimpanan barang atau gudang, dan penyimpanan barang atau gudang ini perlu diperhatikan. Yang pertama itu syarat-syarat pergudangan yang berlaku. Yang kedua, sifat barang yang disimpan. 3, jangka waktu penyimpanan. 4, alat-alat atau sarana lain yang diperlukan untuk penyimpanan. 5, dana atau biaya untuk pemeliharaan, serta prosedur kerja penyimpanan yang jelas dan disesuaikan dengan sifat barang yang disimpan. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Aspek yang harus diperhatikan dalam penyimpanan menurut Wahyu tahun 2007 halaman 75 adalah aspek fisik dan aspek administratif. Aspek fisik merupakan tempat yang diperlukan untuk menampung barang milik negara berasal dari pengadaan. Aspek ini disebut gudang. Berikut beberapa macam gudang. Yang pertama adalah gudang pusat, tempat yang diperlukan untuk menampung barang hasil pengadaan dan biasanya digunakan untuk menampung barang persediaan. Yang kedua adalah gudang penyalur, digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit yang membutuhkan. Yang ketiga gudang transit, fungsinya sama dengan gudang penyalur. Yang keempat, gudang khusus digunakan untuk menyimpan barang yang mempunyai spesifikasi khusus. Yang kelima, gudang pemakai, tempat untuk menyimpan barang yang akan atau yang sudah digunakan. Selanjutnya, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya berasal dari pemerintah dan usaha sendiri. Semua barang tersebut sebaiknya diinventarisir melalui inventarisasi, memungkinkan mengetahui jumlah, jenis, kualitas, merek atau ukuran, harga, tahun pembuatan dari barang tersebut, dan lain sebagainya. Inventarisasi wajib diadakan khususnya untuk sarana dan prasarana yang berasal dari pemerintah atau milik negara dengan menggunakan format-format yang telah ditetapkan. Kegiatan inventarisasi yang harus dilakukan adalah mencatat semua barang inventaris dalam buku inventaris, memberi coding dan pada barang-barang yang akan diinventariskan, membuat laporan triwulan tentang mutasi barang, membuat format inventaris, membuat daftar rekapitulasi tahunan. Berikut adalah contoh kartu inventaris barang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, menurut J. Mamusung tahun 1991, ada 5 faktor nih yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan. Yang pertama, ada kerusakan dikarenakan pemakaian dan pengerusakan, baik itu disengaja maupun tidak. Selanjutnya ada kerusakan dikarenakan pengaruh udara, cuaca, musim, maupun keadaan lingkungan. Lalu ada faktor keusangan, ini disebabkan modernisasi di bidang pendidikan serta perkembangannya. Lalu ada kerusakan karena kecelakaan atau bencana disebabkan kecerobohan dalam perencanaan, pemeliharaan, pelaksanaan, maupun penggunaan yang salah. Dan yang terakhir ada kerusakan karena timbulnya bencana alam seperti banjir, gempa, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi kerusakan-kerusakan tadi, itu kita diperlukan pemeliharaan. Nah, di pemeliharaan tersebut ada 2 nih. Ada pemeliharaan yang dilakukan setiap hari. Nah, itu tuh biasa dilakukan di ruang-ruang kelas, atau alat-alat yang emang butuh dibersihkan atau dirawat setiap hari. Nah, yang selanjutnya ada pemeliharaan berkala. Untuk pemeliharaan berkala sendiri itu dilakukan kepada mesin-mesin khusus yang emang membutuhkan teknisi khusus.
Oke, bisa next. Nah, setelah tadi, lalu ada penggunaan sarana dan prasarana. Nah, dalam penggunaan sarana dan prasarana ini ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan dalam penggunaan. Yang pertama, ada penyusunan jadwal. Penggunaan harus dihindari berbenturan dengan kelompok lain. Selanjutnya, hendaklah kegiatan-kegiatan utama di persekolahan merupakan prioritas pertama. Selalu ada waktu atau jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun ajaran sehingga tidak membuat kebingungan. Selanjutnya ada penugasan atau penunjukan personil sesuai dengan keahlian pada bidangnya, misalnya petugas laboratorium, perpustakaan, operator komputer, dan sebagainya, itu harus sesuai dengan bidangnya mereka masing-masing. Dan yang terakhir ada penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana sekolah antara kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada penghapusan sarana dan prasarana. Barang-barang yang sudah diadakan tentunya tidak akan selamanya bisa digunakan. Ada waktunya, ada masanya barang-barang tersebut tidak bisa dipakai lagi. Contoh kasusnya adalah ketika barang tersebut rusak berat, lalu sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di sekolahnya, lalu biaya pemeliharaan yang tinggi dan jumlah barang yang berlebihan. Untuk mengatasi hal ini, barang-barang tersebut harus dihapus dari daftar inventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini supaya barang-barang tersebut tidak lagi dikenakan biaya pemeliharaan, sehingga dapat memudahkan tugas inventaris tersebut. Lalu, biasanya barang-barang yang sudah dihapus ini ditindaklanjuti dengan cara dilelang, dimanfaatkan untuk dinas atau sosial, dan dirumahkan. Boleh di next. Pengendalian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan sumber utama yang memerlukan penataan sehingga fungsional, aman, dan atraktif untuk keperluan proses belajar mengajar di sekolah. Secara fisik, sarana dan prasarana harus menjamin kondisi higienik dan secara psikologis dapat menimbulkan minat belajar. Ini merupakan petunjuk teknis tentang bagaimana menata sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Yang pertama, dalam tata ruang dan bangunan sekolah. Ruang kegiatan ditempatkan di bagian yang paling terang, tetapi tidak silau. Ruang kegiatan ini maksudnya adalah ruang kegiatan belajar. Lalu, ruangan tersebut jauh dari sumber kebisingan. Selanjutnya, ruangan keterampilan atau praktek merupakan sumber kebisingan sehingga ditempatkan jauh dari ruang belajar. Selanjutnya, ruang laboratorium ditempatkan secara terpisah, namun mudah dan cepat terjangkau. Selanjutnya ada penataan perabot sekolah. Ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menata perabot di sekolah. Yang pertama, perbandingan antara luas lantai yang akan dipakai, lalu kelonggaran jarak dinding kiri dan kanan, lalu jarak satu perabot dengan satu perabot yang lainnya, lalu jarak deret perabot meja kursi terdepan dengan papan tulis, lalu jarak deret perabot meja kursi paling belakang dengan tembok batas, lalu arah menghadapnya perabot, dan kesesuaian dan keseimbangan ruang kelas tersebut. Boleh di next. Selanjutnya penataan perlengkapan sekolah. Perlengkapan ruang di sekolah perlu ditata sehingga menimbulkan kesan yang baik dan perasaan senang dan betah pada guru yang mengajar dan juga siswa yang belajar. Contoh perlengkapan di ruang kelas adalah perabot, hiasan yang bersifat mendidik, organisasi kelas, tata tertib, dan papan absensi. Selanjutnya, contoh perlengkapan di ruang guru adalah papan pengaman, jadwal pelajaran, kalender akademik, organisasi sekolah, dan juga daftar pembagian tugas guru. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.